Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talibat. Naam, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Kayf halukunna ya banat? Naam, sanastamir ila darsina fi madatil aqidah ma'i al-ustadzah Farwiza Ma'sum. لكن قبل ذلك نحن نراجع سويا في جملة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. المعنى بالهدى ودين الحق وليظهره ثم كذلك على الدين كله ثم وكفى بالله شهيدا. ثم في معنى أشهد أن لا إله إلا الله كذلك وأركان لا إله إلا الله هناك اثنين صحيح النفي والإثبات وشروطهما 7. نعم. ثم ننطلق إلى درسنا بالأمس وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. معنى وحده ثم لا شريك له إقرارا به وتوحيدا كذلك قد بينت لكنا. ثم كذلك أنواع التوحيد الثلاثة. النوع الأول توحيد الربوبية. نعم، ودليل كذلك. والنوع الثاني توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. الدليل هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، الآن سنستمر إلى درسنا في جملة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، هنا محمدا هنا أحد أسماء صلى الله عليه وسلم. نعم، نبينا صلى الله عليه وسلم من أسمائه يعني محمد. نعم، أما اسمه الذي ذكر في كتاب التوراة هو اسمه أحمد، أليس كذلك؟ نعم. ثم عبده هنا معنى عبده المملوك العابد والعبودية الخاصة وصفه صلى الله عليه وسلم. نعم، أن صلى الله عليه وسلم هو عابد من عباد رسول الله سبحانه وتعالى. نعم، فهو مبعوث لأمته لإرسال الرسالة. هو لماذا يسمى بعابد يا طالبات؟ لأن ما شاء الله عليه meskipun Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk para nabi yang paling yang paling baik dalam beribadah, sampai-sampai ketika sholat pun saking panjangnya kakinya terbelah. Maksudnya mengeluarkan darah saking lamanya berdiri, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Apalagi kita ya, kita sebagai umatnya yang mungkin memang belum terjamin untuk masuk surga, harus lebih harus lebih khusyuk dalam sholat, harus lebih baik dalam menunaikan sholat seperti itu ya, talibat. Nah, di sini terus abduhu wa rasuluh isyarah lirraddi ala ahli al-ifrat wa tafrid. Ya, jadi abduhu wa rasuluh di sini mengisyaratkan kepada ahli ifrat wa tafrid bahwa Rasulullah itu adalah rasul, seorang rasul yang diutus, bukan bukan Tuhan yang sering kita dengar kalau ahli ifrat wa tafrid itu memang benar-benar memuja-muja Rasulullah. Nah, ini adalah isyarat bagi mereka
untuk meyakinkan mereka bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah kepada umatnya. Jadi di sini man hum ahlul ifrat wa ahli tafrid. Ahlul ifrat di sini alladzina ghalaw fihi wa rafa'uhu an manzilatihi wartakabu ma nahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghulu. Jadi ahlul ifrat ini orang-orang yang berlebih-lebihan dalam memuja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hakikatnya tidak suka kalau beliau dipuja-puja oleh umatnya. Jadi biasa saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya sederhana ya akhwat, mutawaddi ya. Bahkan bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu. Jadi ketika Aisyah, istri Rasulullah, mencuci bajunya karena kotor misalkan, Rasulullah SAW itu tidak keluar dari rumah dalam waktu yang agak panjang sampai menunggu bajunya kering. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW hanya memiliki satu baju. Dan bagaimana kita mau berlebih-lebihan dalam memuja misalkan bahwa Rasulullah itu diangkat setinggi-tingginya, ya memang kita harus menghormati dan mengikuti sunnah-sunnahnya, tapi jangan berlebih-lebihan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memuja-muja lebih dari kadarnya seperti itu ya. Nah ini orang yang sangat berlebihan dalam memuja Rasul itu namanya ahli ifrat. Nah sedangkan ahli tafrid sini alladzina yashhaduna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan wa hum ma'a dzalika qad nabadhu ma ja'a bihi wara'a dhuhurihim. Nah, kalau di sini kebalikannya. Jadi mereka tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah pembawa risalah kepada umatnya, tetapi mereka dengan pengetahuan mereka itu bukan membuat mereka untuk melaksanakan yang dicontohkan Rasulullah, bahkan mereka meninggalkan sunnah-sunnahnya dan tidak mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua-duanya ini tidak boleh kita ikuti. Jadi kita orang-orang yang hendaknya bagi kita kalau sudah mengetahui itu mengikuti apa yang dicontohkan dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa berlebih-lebihan dalam memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hakikatnya ketika kita mengikuti sunnah-sunnahnya dan melaksanakan apa yang dicontohkan itu sudah lebih dari cukup. Insya Allah kita termasuk umat-umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan bertemu beliau di akhirat nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya Shallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallim tasliman mazida. Nah, ini makna sallallahu ala nabiyina. Di sini salatullah ala abdihi huwa thana'uhu fil mala'il a'la. Jadi ketika kita dengar sallallahu ala nabiyina, jadi Allah pun bersolawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa artinya itu? Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut, memuji-muji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Malail A'la, di mana? Di arsy-Nya, di langit ketujuh, di tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuji-muji di depan para malaikat, memuji-muji di depan penduduk langit di sana, bahwa Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Wa ala alihi ay atba'ihi ala dinihi. Jadi bukan hanya memuji Rasulullah SAW di langit yang ketujuh, bahkan orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam sunnahnya juga dipuji oleh Allah di sana. Jadi misalkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti apa yang dicontohkan, mengikuti apa yang disunnahkan,
maka kita akan disebut juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diumumkan kepada penduduk langit kalau kita termasuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah ya kita termasuk insya Allah termasuk daripada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini wasallam assalam bimakna at-tahiyyah wa bisalamah minan naqais waradha'il. Wakadzalika mazida. Zaidun minaz ziyadah wa hiya an-numu. Jadi bukan cuman memuji tetapi mendoakan bukan mendoakan mengucapkan at-tahiyyah kepada Nabi dan juga umatnya untuk dihindari dari kekurangan-kekurangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi Tholibat ya Banati, ketika kita sudah mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah, misalkan puasa Senin, Kamis, puasa apalagi Ayyamul Bid ya 3 hari di pertengahan bulan, terus sholat sunnah sebelum dan setelah sholat fardu, dan lain sebagainya dari sunnah-sunnah, dianjurkan untuk melaksanakannya sekuatnya, seperti itu. Insya Allah kuat. Jadi jangan hanya kita bisa memuji Rasulullah tanpa mengikuti sunnah-sunnahnya. Seperti itu. Bagaimana kita mau dipanggil nanti atau dipuji oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW jika kita masih belum bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, paham tunnah kan? Dan selanjutnya di sini amma ba'd fahadha i'tiqadun al-firqah an-najiyah. Ya. Ma makna i'tiqad huna lughatan ar-rabt wal jazm wa istilah hukmu dhihn al-jazim fa in tabaqa fa sahihun wa illa fa fasid. Jadi i'tiqad di sini artinya kita mempercayai seperti itu. Kita meyakini dalam hati dan mengimani dan kita melaksanakan apa yang dianjurkan. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti kita tidak yakin. Misalkan ya, Rasulullah SAW adalah Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya, ya, untuk mengemban risalah. Tetapi ketika kita yakin, kita tidak melaksanakan apa yang dicontohkan. Nah, itu berarti kita belum yakin sebenarnya. Karena kita ragu mungkin ya, dan tidak melaksanakan. Kalau orang yakin itu biasanya melaksanakan apa yang dicontohkan. Seperti itu. Terus makna al-firqah atau ifah wal jamaah. Nah, ini al-firqah artinya atau ifah ya, sekumpulan orang. Awil jamaah, jamaah itu juga sekumpulan orang banyak seperti itu. Terus an-najiyah allati salimat minal halak wa syurur fid dunya wal akhirah wa hasalat ala sa'adah bisababi istiqomatiha ala al-haqqi wa tamassukiha bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Nah, jadi artinya al-firqah an-najiyah ini adalah sekumpulan orang banyak yang memang terselamatkan dari keburukan di dunia dan akhirat dan mendapatkan kebahagiaan karena istiqomahnya dalam memegang sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kayak gitu ya artinya al-firqah najiyah. Nah, kalau kita ingin termasuk dari mereka, maka dianjurkan bagi kita benar-benar memegang teguh dan melaksanakan sunnah-sunnah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dicontohkan dan juga para sahabat. Siapa para sahabat? Ya Tholibat, ya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Seperti itu. Nah, di sini an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina faqala inna min qablikum min ahlil kitab iftaraqu ala ithnataini wa sab'una millah wa innal ummata satatafarraq sataftariqu ala 73 ithnatani wa sab'una fin nar wa wahidah fil jannah wa hiya al jamaah. Rawahu Abu Dawud wa fi riwayatin At-Tirmidzi kulluhum finnar illa wahidah qalu man hiya ya Rasulullah faqala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi.
Jadi di sini ada hadis yang mengatakan kalau Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berpisah gitu, akan terbagi menjadi 73 golongan. Nah, jadi pemahaman mereka berbeda-beda, tetapi kata Rasulullah di sini 72 dari mereka akan masuk neraka dan satu dari mereka akan masuk surga. Nah, ditanya oleh para sahabat kan, "Man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah?" Gitu. Yang satu ini maksudnya yang masuk surga. "Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Mereka adalah orang-orang yang seperti yang mengikuti sunnah-sunnah saya dan para sahabat, seperti itu katanya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar mengikuti sunnah Rasul dan melaksanakan yang sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Jadi ketika kita ingin ya tholibat masuk surga seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa umatnya akan berpisah-pisah dan memiliki pemahaman yang berbeda-beda, sebanyak 73 golongan, dan 72-nya coba pikirkan, 72-nya itu akan masuk neraka dan satu dari mereka yang akan terhindar dari neraka dan masuk surga. Itu adalah orang-orang yang memang mengikuti sunnah Rasulullah dan melaksanakan apa yang sudah dicontohkan. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang diberi pengetahuan akan sunnah-sunnahnya dan melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya ya. Nah, di sini al-farqu bainal ikhtilaf wal iftiraq. Jadi yang pertama, apa sih perbedaan dari ikhtilaf wal iftiraq? Ya, al-awwal laisa kullu ikhtilaf iftiraqan bal kullu iftiraq ikhtilaf. Jadi di sini ikhtilaf itu kalau sudah ikhtilaf di sini tidak bisa dikatakan kalau itu iftiraq, tapi kalau iftiraq itu udah pasti ikhtilaf. Tapi ini kita baca dulu, insya Allah akan Ustazah menjelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Terus yang kedua, annal iftiraq la yakunu illa ala usul kubra wa amma ma duna dzalika fa innahu yakunu min babil ikhtilaf. Terus yang ketiga, annal ikhtilaf qad yakunu min ijtihadin wa an husni niyyah wa yu'jar alaihi al-mukhti. Bainama al-iftiraq la yakunu ala an ijtihadin wala an husni niyatin wa sahibhu la yu'jar bal huwa athimun ala kulli halin ya. Insyaallah perjelasan al-farq baina ikhtilaf wal iftiraq minggu depan. Dan alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini, dan bagi yang sudah paham dan sudah mendengarkan video ini langsung chat ke grup Telegram istama'tu wa fahimtu alhamdulillah ya, bilang seperti itu. Kalau dari kalian nggak ngomong seperti itu berarti belum paham. Nah, Ustazah anjurkan untuk bertanya setelah itu. Nah, wajib untuk hari ini wajib untuk hari ini kalian tulis makna wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, dan juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Udah cukup itu. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas-tugas ini, Ustazah harap kalian terbiasa menulis, karena di rumah itu biasanya kalau cuma mendengarkan itu tidak ingat apa yang sudah kalian pelajari. Jadi ditulis makna wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan, dan juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Ditulis di kertas, terus difoto, terus dikirim ke di Japri aja di Telegram. Barakallahu fikunna wa fi ulumikunna. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.